Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Butsainah dengan NIM 2005724 dari kelas A PGSD UPI Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dalam psikologi bimbingan mengenai motivasi seorang guru kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti poinnya, di sini kita harus sama-sama cari tahu dulu nih, kira-kira apa sih arti dari motivasi itu? Nah, motivasi sendiri adalah suatu perubahan energi dalam diri pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang perlu sama-sama kita ketahui juga bahwasannya tugas seorang guru ini bukan hanya untuk menyelenggarakan kegiatan mengajar, meneliti, mengembangkan, dan mengolah suatu lembaga pendidikan khususnya untuk peserta didik. Melainkan, seorang guru juga harus bisa bertanggung jawab dalam membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Nah, belajar tidak hanya mengenai intelektual saja, tapi belajar juga mengenai hal-hal yang non-intelektual. Contohnya seperti kecerdasan emosional, mampu mengelola emosi, mengatur mood, bekerja sama, dan lain sebagainya. Nah, adapun motivasi sendiri sangat penting dalam pembelajaran, karena dengan adanya motivasi akan mendorong semangat belajar para siswa. Ya, yang perlu kita ketahui, jika kita sebagai guru kurang maksimal dalam memberikan motivasi kepada muridnya, maka nanti hasil yang akan timbul atau timbal balik dari seorang murid akan tidak maksimal juga, sehingga nantinya target kita dalam kegiatan belajar mengajar ini tidak akan tercapai dengan sempurna. Makanya motivasi ini sangat penting sekali untuk kita berikan kepada para peserta didik. Nah sobat, motivasi ini tuh memiliki banyak sekali keuntungan baik bagi seorang guru maupun bagi seorang siswa. Nah kira-kira apa saja nih? Yang pertama, motivasi ini kita akan memperoleh hasil belajar yang optimal. Sehingga tadi target-target kita sebagai seorang guru dalam menyampaikan materi pembelajaran akan tersampaikan dengan maksimal. Kemudian dengan motivasi ini akan menciptakan perilaku belajar siswa yang lebih efektif serta kondusif. Nah, selain itu juga motivasi ini juga ternyata sangat berpengaruh pada mental dan psikis anak, khususnya bagi anak-anak di usia PAUD dan SD. Nah, sobat semua, ternyata mengajar itu sama dengan memberikan motivasi. Jadi, di dalam setiap kegiatan belajar ini, kita harus bisa menyisipkan motivasi-motivasi kepada para siswa. Adapun motivasi itu sendiri bisa kita lakukan kapan saja selama pembelajaran itu berlangsung. Bahkan motivasi ini juga bisa kita berikan ketika pembelajaran ini selesai, di luar jam pembelajaran. Nah, contoh-contohnya, ketika kita ingin menyampaikan motivasi di pertemuan pertama misalnya di awal pembelajaran, kita bisa dengan bertanya dulu kepada para murid misalnya mengenai cita-cita mereka ini apa sih, karena biasanya mereka ini akan senang ketika ditanyakan mengenai cita-citanya, mereka ini akan semangat menggebu-gebu. Nah di sana kita bisa menyisipkan nih gitu, apa sih tujuan kita belajar ini. Nah tujuan belajar kita ini ternyata adalah untuk menggapai cita-cita mereka tadi. Jadi cita-cita mereka tadi ini bisa diwujudkan dengan belajar, dengan menuntut ilmu, sehingga nantinya akan terdorong motivasi di dalam diri mereka dalam menuntut ilmu ataupun belajar. Atau contoh lainnya, misalnya kita bisa sedikit bercerita dengan memperlihatkan foto tokoh-tokoh yang luar biasa yang sekiranya dapat memotivasi mereka untuk giat dalam belajar. Nah, kemudian motivasi juga bisa kita berikan di tengah pembelajaran. Nah, dengan berupa apa? Dengan menggunakan memberikan reward atau hadiah kepada anak-anak, kepada para siswa. Hadiah ini kita berikan bagi mereka-mereka yang berprestasi, yang bisa menjawab tantangan atau rintangan atau pertanyaan yang kita berikan kepada mereka.
Nah, kemudian motivasi juga bisa kita berikan ketika di akhir pelajaran. Jadi sebelum pembelajaran itu ditutup. Dengan apa? Dengan memberikan misalnya preview pelajaran selanjutnya. Dengan menyebutkan hal-hal menarik apa sih yang ada untuk pelajaran berikutnya. Sehingga nanti para siswa ini akan penasaran dan akan semangat nih untuk mencari tahu materi selanjutnya yang akan mereka pelajari. Lalu langkah apa aja nih yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru dalam memberikan motivasi kepada siswa? Sebenarnya ada begitu banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poinnya. Di antaranya pertama, dalam memberikan motivasi ini, kita bisa menjelaskan tujuan kita dalam belajar. Sehingga apa? Sehingga para siswa ini nantinya dapat memahami untuk apa sih tujuan belajar mereka ini? Apakah hanya untuk sekedar mendapatkan nilai tinggi saja atau apa? Karena kalau kita lihat, banyak sekali para siswa atau peserta didik ini yang mereka ini belajar karena tuntutan nilai. Gitu. Padahal tidak selamanya belajar ini mengenai nilai. Gitu. Tuh. Kemudian selanjutnya kita juga bisa dengan memberikan hadiah atau reward seperti yang tadi sebelumnya disampaikan. Nah, hadiah atau reward ini adalah sebagai bentuk apresiasi kita kepada mereka supaya mereka ini merasa lebih dihargai dan mereka ini akan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Jadi itu akan menjadi motivasi baik bagi mereka yang berprestasi maupun mereka yang tidak. Gitu. Jadi nantinya untuk siswa-siswa yang mungkin belum menunjukkan potensi-potensi mereka ini akan termotivasi bahwasannya oke, saya juga harus menunjukkan nih bahwasannya saya ini punya potensi, bahwasannya saya ini bisa untuk melakukan pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan pujian kepada para siswa atas apa yang mereka lakukan, atas tugas-tugas mereka misalnya, atau pujian ketika mereka bisa memecahkan masalah, pujian-pujian lainnya pokoknya yang bisa kita berikan kepada mereka. Agar apa? Pujian-pujian ini diberikan supaya para peserta didik atau siswa ini merasa bahwasannya diri mereka ini dihargai, bahwasannya mereka ini belajar ini ternyata nggak hanya semerta-merta belajar saja, seperti itu. Nah, atau bahkan dengan pujian-pujian ini akan memotivasi mereka untuk lebih meningkatkan lagi pengetahuan mereka. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan dengan sedikit menyelipkan persaingan atau kompetensi di antara para peserta didik. Lewat apa? Misalnya lewat cerdas cermat atau lewat soal-soal, evaluasi dan lain sebagainya. Karena biasanya ketika kita memberikan sebuah rintangan atau kita memberikan kompetensi ini kepada para siswa, mereka ini akan berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwasannya mereka ini bisa, mereka ini punya sebuah potensi. Kemudian yang bisa kita lakukan juga adalah dengan membentuk proses belajar yang lebih baik. Nah, misalnya contohnya, kita ini membentuk kegiatan belajar mengajar ini lewat sebuah diskusi. Kita sama-sama berdiskusi nih, antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Atau dengan kata lain, kita membuat kelompok-kelompok untuk mereka ini saling berdiskusi. Karena dalam diskusi ini akan memotivasi mereka untuk terus menggali, mencari-cari ilmu dari satu orang ke satu orang yang lainnya. Karena gini, misalnya, si A ini dia ini tahu materi mengenai geometri. Nah, ketika dia berkelompok dengan B yang menguasai materi lainnya, misalnya materi pelajaran IPA, maka mereka ini akan saling tertarik, akan ingin saling mencari tahu satu dengan yang lainnya. Nah, lewat diskusi atau kelompok ini juga nantinya akan membuat siswa ini memiliki peran di dalam kegiatan belajar mengajar. Bahkan dengan berdiskusi atau berkelompok ini juga akan menjadikan mereka ini lebih aktif, bisa saling menghargai satu pendapat yang lain, satu pendapat dengan pendapat yang lain. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan juga dalam memotivasi siswa adalah dengan membantu saat mereka merasa kesulitan.
Karena sudah pasti tentu ketika kita menyampaikan sebuah materi, tidak semua siswa bisa menerap materi itu pada saat itu juga. Butuh proses di sana. Bahkan ada dari mereka yang mungkin beda dari yang lainnya. Ketika yang lainnya cepat dalam menerap pelajaran, tidak dengan beberapa siswa. Jadi kita harus bisa membantu mereka. Nah, dengan kata lain di sini berarti seorang guru juga punya peranan untuk lebih dekat lagi dengan siswanya. Mereka ini harus tahu nih bagaimana masing-masing karakter siswa, apa saja kekurangan dan kelebihannya. Karena nanti di sana bisa terlihat gitu. Kayak tadi misalnya ketika ada siswa yang tidak bisa, nah si guru ini karena tahu gitu, saya melihat nih dari gerak-geriknya, ciri-cirinya, sehingga kita ini bisa membantu mereka. Nah, terus selain itu membantu saat mereka kesulitan ini juga akan memberikan perhatian kepada siswa. Seolah-olah bahwasannya mereka ini punya perhatian. Mereka ini mendapatkan perhatian dari seorang gurunya. Nah, hal ini juga akan memotivasi mereka dalam belajar. Nah, kemudian kita sebagai seorang guru juga bisa menghadirkan metode-metode menggunakan media-media pembelajaran yang unik, yang menarik, sehingga akan meningkatkan minat para siswa dalam belajar. Contohnya misalnya kita membuat media yang biasanya tidak pernah mereka temukan. Maka dari itu sebagai seorang guru kita ini harus bisa kreatif menciptakan berbagai media-media pembelajaran untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kita. Atau kita juga bisa menggunakan metode atau kegiatan yang beragam, contohnya lewat debat, bermain peran, transfer pengetahuan antara satu dengan yang lainnya, kemudian diskusi, terus stimulasi, studi kasus, dan lain sebagainya. Jadi belajar kita ini tidak hanya monoton seorang murid mendengarkan guru. Jadi tidak selama seperti itu, tapi kita harus bisa menghadirkan suasana baru yang sekiranya bisa lebih meningkatkan lagi motivasi mereka atau para siswa ini dalam belajar. Selanjutnya tadi bahwasannya kita ini harus bisa menjadikan siswa ini aktif dalam kegiatan belajar mengajar, bahwasannya mereka ini memiliki peranan penting di dalam kegiatan belajar mengajar ini. Kita bisa nih menyisipkan dengan misalnya menggunakan kegiatan-kegiatan tertentu, terus kita bisa berkreasi, mengunjungi tempat-tempat sesuatu sebagai penunjang juga, atau bisa dengan menulis, kemudian berpetualang, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa juga bahwasannya kita ini harus bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif. Karena dengan suasana kelas yang kondusif ini juga akan menunjang nih motivasi para siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi motivasi ini bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan menggunakan berbagai metode maupun cara. Nah, motivasi ini sekali lagi sangat penting bagi seorang siswa. Untuk apa? Motivasi ini akan memberikan dorongan kepada siswa untuk semangat dalam belajar. Nah, selain itu, karena pastinya setiap siswa ini berbeda-beda, baik dari karakternya, sifatnya, kondisi psikisnya, dan lain sebagainya. Nah, maka di sini kita punya peranan penting. Kita ini harus bisa nih mendekatkan diri kita kepada para siswa, kemudian kita beri dukungan kepada mereka, membantu mereka, terutama tadi ketika mereka ini merasa kesulitan. Nah, kita ini sebagai guru harus bisa nih mencoba meyakinkan kepada mereka, para siswa, para peserta didik ini, bahwasannya mereka ini hebat, mereka ini bisa, mereka ini punya potensi-potensi yang luar biasa. Itu kita ini harus meyakinkan pada mereka bahwasannya mereka ini bisa melakukan apa saja selama mereka ini mau berusaha, mereka ini mau belajar. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada ilmu yang sama-sama bisa kita ambil. Dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Hidup pendidikan Indonesia.